senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Yang kami hormati Inang, yang kami hormati PNJ, yang kami hormati Bapak Inang, orang tua dari adik-adik sekolah minggu, dan yang sangat kami cintai dan yang kami sayangi seluruhnya adik-adik sekolah minggu. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah Tuhan Yesus Kristus apapun ini pasti.
itu Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman itu, bukan. Kejadian 3 ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun bahwa buah itu nanti kamu. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya mati lama dan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya dan menatap. Kejadian 3 ayat 18. Kejadian 3 ayat 19. Apa yang kau kembali dari tanah dan dari situlah engkau akan diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu juga. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab ialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat semen dari bintang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenalnya kepada anaknya. Kejadian 3 ayat 23. Waktu ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terputuslah engkau di antara segala ternak dan di antara dengan perutlah akan menjalarkan dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi lampa Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam pada waktu hari tersebut, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, tetap padamu waktu mengandung maka membuat sangat banyak. Dalam kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berani kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Amin. Ayat 3 ayat 22. Firman-Nya Tuhan Allah, hanya manusia telah menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan
Yesaya 11 ayat 3 dan senangannya tanahlah hati, buatkanlah hati, janganlah takut. Dialah Allah akan membawa pembalasan dan ganjaran Allah. Dia sendirian menyelamatkan kamu. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia akan jaya. Dia memelihara Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saat kepada yang damai sejahtera tidak akan bersekurang setangkal dan di dalam kerajaannya, karena ia menasahkan dan mukanya dari sekarang selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhan semesta Allah akan melakukan hal ini. Yesaya 10 ayat 1. Suatu tunas akan tumbuh dalam tunggal isai dan taru akan tumbuh dalam pangkalnya. Yesaya 11 ayat 2. Tuhan akan ada padanya bersama dan sombong manusia, roh ketakutan dan roh nasihat, roh kekasihan dan Firman-Nya adalah firman, firman itu bersama-sama dalam Allah, dan firman itu adalah Yesaya 7 ayat 16. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan melakukan kepadamu suatu perkara sesungguhnya seluruh pemuda dan akan melahirkan anak-anak laki-lakinya dia dinamakan dia Immanuel. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang seperti Tuhan akan dengan bersorak-sorai, sukacita, abadi, Yesaya 30 ayat 26. Terang matahari terik akan 7 kali ganda, dan terang Yesaya 30 ayat itu Tuhan menyembuhkan luka para umatnya dan menyembuhkan luka bekas pukulan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di kalimat ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak perkawinan.
Dalam Tuhan, kami akan kembali percaya doa dan akan menjadi kembali hasil berkata yang kita bersama dalam ini. Pasir sirina mabuta, asih tubuh di bagas puta, masada damai itu menangani dunia tahun. Kalau ini rumah kumpul kita bayukan pilopan, malas mabuta, mega
Apakah manusia itu semakin sombong atau justru sebaliknya? Marilah kita saksikan di Turki profesi. Saya adalah seorang penyanyi. Kadang aku diremehkan, dipandang sebuah mata. Kadang aku merasa kecil, seperti ada yang keluar hayur. Tugas saya adalah menjual beraneka ragam sayur yang segar dan sehat. Tapi banyak orang yang meremehkan pekerjaanku ini. Tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu disertai dan diberkati dalam segala apapun. Terima kasih. Saya mengobati anak-anak yang sakit. Terkadang saya harus berhati-hati saat saya memberikan sampel obat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan saya pekerjaan ini. Perkenalkan, saya adalah seorang penjual bunga. Tugas saya adalah merangkai dan menyediakan bunga yang dapat membawa keindahan dan sukacita bagi setiap orang yang membelinya. Saya berdoa dan sudah senior. Di sini saya akan mengajari orang-orang dengan kemampuan saya yang berasal dari Tuhan, sehingga banyak orang terberkati karena kemampuan saya. Oleh karena itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan karena telah diberikan. banyak orang datang ke tempat kami dengan berbagai harapan. Ada yang ingin terlihat rapi untuk bekerja, ada yang memberi enak dan berbagi ilmu pengetahuan. Tolonglah kami agar selalu merendahkan diri menjadi diri yang rela membakar diri untuk menerangi jalan orang lain dan menjadi teladan dalam Saya penjual tiket. Saya ditugaskan untuk melayani dan menjual tiket yang tersedia, seperti tiket pesawat, kapal, dan lain-lain. Saya adalah dosen. Saya adalah orang yang mengajari mahasiswa untuk bekerja, sehingga banyak anak muda yang berpotensi untuk membangun bangsa dan bekerja seluruh kehendak Tuhan. Semoga saya Shalom diberkati Bapak Ibu dan Bapak saudaraku semua. Perkenalkan, saya adalah hakim. Tugas saya adalah memberikan keputusan pada setiap persidangan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tugas saya adalah mengelola administrasi, mengatur jadwal rapat, serta menjadi penyambung antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal seperti perbankan. Saya adalah polisi wanita yang jujur, bertanggung jawab, dan berani. Tugas saya adalah melayani, mengamankan, serta bersikap adil kepada sesama. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menjadikan saya sebagai polisi wanita. Saya adalah seorang adik gizi. Tugas saya memenuhi kebutuhan gizi anak zaman sekarang. Saya diberikan Tuhan kemampuan kompetensi Tuhan, karena Tuhan menyayangi dan memilih saya untuk menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Tugas saya adalah pelayanan bangsa ibu. Saya adalah seorang perawat. Tugas saya adalah merawat orang yang sedang sakit. Kadang saya merasa takut, tapi saya percaya. Aku akan melayani pelanggan ke tempat yang terkenal. Bahkan, aku akan melayani pelangganku ke Yerusalem. Aku sangat bersyukur merancang serta menjalankan program-program yang berjalan pada sistem yang Tuhan percayakan untuk menolong sesama. Saya akan merawat dengan kasih, kejujuran, dan kerendahan. Akibat itu banyak dicari pengusaha dan banyak disuruh untuk memanipulasi data karena bukan menyembuhkan adik-adik kalau gigi kalian bolong-bolong. Kalian merasa gigi sakit. Jadi jangan sering-sering makan permen. ke tempat lain dengan selamat. Saya merasa bangga menjadi bagian dari profesi yang sangat penting ini, karena saya tahu bahwa saya memiliki peran yang besar dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan saya pekerjaan yang mulia.
Terima kasih Tuhan. Tugasku adalah membawa pesawat yang berisi banyak orang dan memiliki tujuan yang sama. Sebagai seorang polisi, saya dipanggil untuk menjaga keamanan, menegakkan keadilan setiap tugas saya dan keputusan. Saya rindu orang pramugara. Pekerjaan saya adalah membantu para penumpang selama penerbangan berlangsung di pesawat. Juga, saya harus memastikan para penumpang merasa aman dan nyaman. Saya sangat bersyukur akan pekerjaan ini, karena Tuhan telah memberi saya kemampuan dalam melakukan Profesi pekerjaan saya ini. diciptakan untuk menghibur banyak orang supaya berbahagia karena saya dalam TV untuk tonton banyak orang. Semoga profesi yang Tuhan berikan kepada saya bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tugasku menganalisis dan menafsirkan naskah. Aku datang dengan hati yang rendah, mengakui bahwa Saya adalah seorang pramugari. Tugasku melayani orang-orang yang ingin pergi haji. saya adalah orang yang membuat laporan kepada kalian semua untuk mendapatkan sehingga mampu menjuta pampuan kepada kalian semua. Terima kasih Tuhan. Saya untuk menangkap ikan di laut. Bekerja sebagai nelayan memiliki risiko yang harus dihadapi setiap hari dan kita bisa makan ikan setiap hari juga. Terima kasih Tuhan, semoga saya bisa bekerja turut dengan Memahami kebutuhan mereka, menawarkan solusi, dan mencapai target kerja. Saya menantang karena pelanggan tidak tertarik atau menolak penawaran, tetapi aku percaya kepada Tuhan atas pertolongan yang diberikan kepadaku untuk melewati tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Aku sebagai ada di sini. Saya adalah seorang desainer yang pandai mendesain dan saya juga bisa mendesain logo produk dan juga mendesain sebuah gambar. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan sebuah profesi yang sangat bagus. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan aku sebuah. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Kalaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi dalam kehidupan kita hanyalah untuk memuliakan namanya. Karena itu, hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya, agar kita ditinggikan Tuhan, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Nats Alkitab Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka dia akan meninggikanmu. Dan dalam Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan dan kejahatan dari dia.
untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama